wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doakan panjang umurnya, banyak rezekinya, sehat semuanya, banyak jodohnya. Maksudnya yang belum kawin ya, yang belum kawin banyak jodohnya, yang sudah kawin ya satu saja, makanya kasihan dia. Nanti kalau kebanyakan nanti kasihan nggak sanggup ya. Memang kalau nikah itu enak ya. Jadi kalau sudah ada orang nikah ini tuh kelihatannya pengantin baru tuh ya. Ada pengantin baru dan ada pengantin baru tuh ya. Kalau pengantin baru itu ya pengantin yang ini yang baru jadi ini pengantin. Tapi kalau pengantin baru tuh namanya pengantin tua. Pengantin tua tuh, nah ibu ini pengantin baru tuh ya. Jadi baru ini pengantin baru tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbu syahwati والناس وبنين وهو على في هذه القرية في أسماء. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آية أن خلق من هذا القرآن ومن زوجه أنا في نفسي في سنة الله. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah pengajian yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Guru, berikut perangkat desa, juga yang video khusus kepada pengantin mempelai, kepada swahibul bait, kepada para tokoh, ada tokoh agama, ada tokoh pemuda, ada tokoh masyarakat, ada tokoh apalagi tokoh bata, tokoh emas, tokoh bangunan, tokoh material, yang tokoh-tokoh semuanya, mudah-mudahan yang hadir di sini oleh Allah diberikan syafaatnya, amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti diberikan anak yang banyak, amin. Diberikan rezekinya yang banyak, diberikan kesehatan lahir dan batin semuanya. Yang susah menjadi gampang, yang sulit menjadi gampang, yang sakit menjadi sehat, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Gampang selesai. Terus mana banget jadi kakek ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita lihat orang nikah, saya ingat betul ketika ada di satu kitab Akhlaqun Nisa, kata Rasulullah begini bu ya. Kata Rasulullah ketika suatu saat ada yang namanya sahabat Ikhlabul Ikhab. Ikhlab ini orangnya mampu, orangnya kaya, ganteng ya. Orangnya ganteng, orangnya kaya, dia normal, laki-laki normal, tapi dia tidak mau nikah, dia tidak mau kawin, tidak mau nikah, padahal sudah mampu secara zahir dan batin. Kemudian pada suatu ketika dipanggil oleh Rasulullah, "I'lab, kenapa engkau tidak mau menikah?" Kata Ikhlab, "Ya Rasulullah, saya ini pengen menikah tapi hasratnya belum ada. Saya sudah umur 30 tahun, harta saya ada, saya mampu, saya normal, tapi hasratnya tidak ada.
Jadi bagaimana bisa saya nikah ya Rasulullah? Kata Rasulullah begini, "I'lam, kalau engkau tidak mau menikah maka engkau tinggal pilihan, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, silakan kau keluar dari Islam, kamu akan jadi orang Yahudi, atau pilihan kedua engkau segera menikah menjadi umat muslim dan umat golonganku." Akhirnya pilihan yang diambil pilihan kedua, nikah. Ketika nikah inilah ikhlaq diberikan ilmu oleh Rasulullah. Karena yang namanya nikah, yang namanya ibadah nikah itu ibadah yang paling enak, Bu. Betul, Bu? Betul gak? Kalau saudara-saudara ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sosial itu berat. Tapi kalau ibadahnya ibadah nikah, ini ibadah nikah biasanya nggak usah diajarin lagi, sudah pinter semuanya, Bu ya. Sudah pinter orang zaman sekarang. Makanya Rasulullah ini supaya tidak terjadi suatu maksiat, maka yang dinamakan idbulul nikah, diajarkan nikah. Nikah ini yang bagaimana? Nikah ini yang sesuai dengan susunan Rasul. Ada tuntunan Rasulullah yang telah dianjurkan oleh beberapa kriteria. Kata sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sih nikah yang benar itu?" Ditanya, nikah yang benar itu yang bagaimana? Karena anak zaman sekarang ada orang menikah, suaminya ada, calonnya ada, tapi kadang-kadang orang tuanya tidak setuju. Ada nggak? Ada. Suami calonnya ada, hartanya ada, semuanya ada, tapi ada orang tua wali yang tidak setuju. Bagaimana ya Rasul? Apalagi orang zaman sekarang nikahnya pakai handphone. Walinya misalnya lagi di Arab Saudi. Ustaz, gimana kalau walinya orang tua saya di Arab Saudi, nikahnya pakai HP saja misalnya, nikahnya pakai HP walinya. Itu bagaimana ya Rasul yang jauh? Nggak boleh. Nggak boleh, harus ada rukun nikahnya. Rukunnya harus ada pengantinnya, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kemudian ada di situ saksi dan ada yang namanya ijab kabul serta walinya. Kalau walinya tidak ada, ya nggak sah, ya nggak sah. Nah, anak muda zaman sekarang walinya pakai HP misalnya, itu nggak boleh, ya. Nah, makanya nikah ini yang paling enak, tapi jangan dibikin enak. Kenapa? Kalau dibikin enak nanti yang lain keenakan, Bu. Yang lain keenakan, karena nikah itu sesungguhnya ibadah yang paling enak. Hadirin yang saya muliakan, sebelum menuju kepada nikah ini, maka Rasulullah memberikan gambaran 3 perkara. Orang nikah ini ada kriteria yang perlu dicatat, kata Rasulullah. Kemudian ada sahabat bertanya, "Gimana ya Rasulullah catatan yang pertama?" Ketika engkau mau mencari seorang istri, maka yang pertama yang kau cari yang cantik. Yang apa, Pak? Cantik. Yang cantik. Jadi kalau istrinya tidak cantik, pasti Pak Kohut cari yang lain, betul nggak kira-kira? Betul. Iya. Jadi kalau cari istri yang cantik, yang mengikat, yang hati ini merasa senang. Kalau hatinya tidak senang, tidak seret yang tadi kata Ibal tadi, maka tidak akan terjadi yang namanya hubbul nikah. Makanya pandangan pertama ini nikah, cari yang cantik. Kalau tidak cantik, yang menarik. Karena ada orang cantik tapi tidak menarik, ada orang menarik tapi tidak cantik. Kan gitu. Ada orangnya mah biasa-biasa aja Rasul, tapi menarik. Oh, orang mah mukanya biasa aja, nilainya 6,5, tapi bodinya hujur Rasulullah. Ada. Laki-laki kadang-kadang lihatnya ke sana. Ini yang pandangan pertama. Jadi kalau kita pandangan pertama, yang laki-laki cari yang cantik, yang perempuan cari yang ganteng, ya. Jadi jangan asal ibu asal cari. Oh, ini rupanya uangnya banyak dicari, itu nggak bakal bahagia hidup rumah tangganya.
Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, kalau kalian sudah mendapatkan yang cantik, mendapatkan yang ganteng, cari orang yang kaya, cari orang yang mampu, baik lahir maupun secara batin. Kalau misalnya tidak ada yang kaya gimana ya Rasul? Tidak punya uangnya bagaimana ya Rasul? Kalau tidak ada yang kaya, tidak ada yang cantik, cari yang akhlaknya bagus. Oh, yang akhlaknya bagus banyak ya Rasul. Tapi biasanya yang akhlak bagus orangnya biasa-biasa saja, uangnya tidak ada, turunannya biasa-biasa saja. Oleh karena kata Rasulullah, ketika sudah demikian maka cari orang yang akhlaknya mulia, cari yang beragama, pendeknya gitu Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak mau cari anaknya nanti cantik tidak, ganteng tidak, hartanya tidak ada, keturunannya biasa-biasa, kalau semuanya serba tidak ada, cari yang beragama. Ya Bu ya, cari yang beragama. Kenapa? Karena kalau sudah beragama maka akan melaksanakan rukun-rukun dalam kewajiban rumah tangga. Kata Rasulullah, seorang perempuan ini akan bisa membawa suami yang lebih baik daripada suami yang tidak baik. Seorang perempuan ini akan lebih baik dibandingkan 1000 laki-laki yang tidak baik. Ada suaminya yang baik, tergantung istrinya juga baik. Kadang-kadang begini Pak, suaminya baik, istrinya tidak baik. Tuh Mas, tolong tuh, mau baru kemarin nikah, mobilnya sudah 4, tuh kerjanya juga baru dari kepala sekolah. Masa saya Mas jadi kepala dinas nggak bisa? Ini suami gitik-gitik supaya apa? Supaya suami korupsi, suaminya istrinya tidak baik ya. Ada lagi istri yang mendukung suami lebih baik. Ya kita Mas, alhamdulillah dapat 1000. Mungkin hari ini baru rezekinya, mungkin besok lusa akan lebih baik dibandingkan dengan hari besok. Yang dapat 1000 ini yang disyukuri alhamdulillah. Kadang-kadang kalau ibu-ibu dikasih uang sama bapaknya nih Mas 100.000, kira-kira gimana Bu? Nyengir ya? Waduh Mas, 100.000 nih, dapat susu, dapat lekutak, nyengir langsung kopinya, disuguhin kopinya. Besok gak dikasih 50, rada mencek. 50.000. Ini buat apa 50.000? Buat literasi kurang nih susu anak besok sekolah. Besok lagi suaminya dapat 20.000, tambah mencu. Oleh bukan apa 20.000. Terus maco bae Mas di rumah mana? Gantian kita semakanya ning Arab Saudi. 20.000 besoknya lagi dapat 10.000, ojeknya nggak ada yang mau. Jadi 10.000 sekali jalan. Gak mau lagi, tambah nyusep. Si istri ini nyusep, boro-boro lihat suami, malamnya dikasih patah. Tidurnya bersebelah-sebelahan, gak mau tidur sama suaminya. Nah ini istri yang tidak soleh, istri yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena begini Bu ya, yang namanya rezeki itu oleh Allah sudah diatur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita umur 4 bulan, ketika kita 4 bulan ditiupkan di perut ini, Allah sudah memberikan takdir kepada kita 4 perkara. Yang pertama kata Allah, fi umrihi, umurnya saudara-saudara ini sudah ditentukan oleh Allah nih, umurnya 100 tahun misalnya. Kemudian apa lagi? Oleh Allah diberikan nih, rezeki kamu sekian miliar, enak kamu sekian tahun, tidak enak kamu sekian bulan. Tuhan kamu adalah saya, kata Allah. Baru ruh ini ketika ditajir gitu setuju. Ketika setuju inilah baru dimasukkan ke dalam perut ibu. Makanya jangan suudon. Alhamdulillah Pak, 10.000 masih bisa dukung oncom. Ya, ini betul nggak?
Kalau nggak bersyukur bu, bukan orang muslim. Muslim itu rezekinya 10.000 alhamdulillah, 100.000 alhamdulillah, 1 juta, 2 juta. Bukan 2 juta nyengir lagi, langsung suaminya darat-dadakan gitu. Suaminya darat-dadakan. Makanya kita bersyukur, jangan ngompori suami yang tidak baik. Seorang istri ini akan menjadi toladan kepada suaminya. Seorang istrinya akan bisa masuk surga, dan orang istri akan bisa masuk neraka. Jadi tahu saja tergantung kita. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, ikuti suami. Oh ya, ada orang pengen masuk surga dan ada orang pengen dimasukin surga. Pengen yang mana bu? Pengen mana pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Bagus banget. Pengen masuk surga atau pengen dimasukin ke surga? Pengen dimasukin surga? Masuk surga. Ya bapaknya pengen masuk surga, ibunya menembak. Ibunya diam baik pak. Mau dimasukin dan enak. Jadi ada 2 kriteria bu. Ada orang yang pengen masuk surga, ada orang yang pengen dimasukin surga. Jadi kalau ibu-ibu pengen masuk surga gampang konsepnya. Ya, konsepnya apa? Konsepnya cuma masuk Islam selesai, baca syahadat selesai, sholat selesai, nggak usah ikuti yang lain. Yang penting asal iman, Islam, percaya Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya kitab Al-Quran, kiblatnya Baitullah, saudara kita muslim, dan yakin sudah masuk surga. Gampang nggak kira-kira Islam? Gampang. Makanya Alhamdulillah ibu-ibu jadi orang Islam nanti masuk itu yang masuk surga tiketnya. Ada orang yang dimasukin surga, beda lagi. Yang namanya dimasukin surga, dia tahu beres, tidak melalui proses instan, langsung kata Pak Uu instan. Jadi dia tanpa hisab. Tapi kalau orang yang tadi asal masuk surga, dia melalui hisab. Kadang-kadang dia di dunianya mungkin sering bohong sama istrinya. Mah, ini tuh uang tuh 100.000, tapi 50-nya nih punya Pak Uu. Pak, ini ada dompet pak, dompet siapa nih? Ada, ini ada gambar AWW misalnya. Oh bukan, ini mah tadi ada orang nitip bikin KTP. Nah ini kan demi kebaikan, bohongin istrinya, boleh nggak kira-kira? Oh, membohongi sedikit boleh. Ya jadi seperti itu. Jadi seorang istri ada yang masuk surga dan ada yang tidak masuk surga. Ada yang dimasukin surga, ada yang masuk surga. Yang masuk surga melalui proses. Ada yang kadang-kadang tergantung amal perbuatan kita. Kadang-kadang ada orang suami yang suudon kepada istri. Kemana istri pergi dia suudon. Sebaliknya si istri suudon sama suami. Jangan-jangan suami saya selingkuh, jangan-jangan istri saya ke pasar sama tukang ojek. Ya namanya tukang ojek, ya dipegang ya tukang ojek ya cemburu. Nah ini kadang-kadang yang membuat penyakit kita, ya membuat penyakit. Ada orang tukang jajan, ya ada laki-laki tukang jajan wajar, laki-laki tukang jajan. Ada perempuan yang tukang jajan. Nah jangan dianggapnya laki-laki saja yang tukang jajan di pasar minggu. Itu ibu-ibu kalau tahu di Bambu Kuning bu, tahu Bambu Kuning bu? Gimana? Di Bambu Kuning. Ada lagi di Surabaya. Di mana itu? Paku apa? Itu waktu saya di Surabaya bu, di Gang Doli bu, ya. Gang Doli itu sekecamatan bu. Itu sekecamatan semuanya dijual. Ini kalau ibu-ibu di sini sekampung sini semuanya jual, istrinya dijual sama suaminya. Istrinya dijual. Itu di daerah mana? Daerah Surabaya bu. Masya Allah. Ketika bupatinya Ibu Risma, alhamdulillah basmi tidak ada bu. Larinya kemana? Lari ke Cirebon bu. Larinya ke Cirebon.
Di mana? Palimanan. Di Palimanan Bu. Mangga Pak Kowo, Pak Mandor tidak sering kontrol. Kalau pengen nggak percaya, mangga silakan datang ke Silasi Bu. Di Silasi itu ada 130 AWW. Umurnya berapa? Umurnya 18 tahun, 16 tahun, 15 tahun. Yang paling tua 65 tahun. Masya Allah, 65 tahun masih ha Bu. Masya Allah. Ini ibu ada 60 tahun kan? Itu di Silasi Bu yang ketangkap kemarin, itu 65 tahun masih ngelayani Bu. Bayangkan. Ya kalau yang 12 tahun, 15 tahun masih penting. Ini 60 tahun, 50 tahun saya tanya, Bu, kenapa? Iya Pak, daripada di rumah sendirian Pak, lumayan lah. Lumayan dapat sekilo asin. Lumayan orang Bandung Bu. Cina iya mah Pak, hese teuing ayeuna mah hese cari duitna, tinggal cicing wae teu naon. Tuh orang Bandung Bu. Dari mana? Dari Ganggoli Bu, lari ke sini. Untungnya Pak Ku sama pemandunya kontrol saja, jadi di sini nggak ada insya Allah Bu ya. Insya Allah nggak ada jauh beda sih. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa menghancurkan rumah tangga selingkuh. Kalau orang sudah selingkuh, orang sudah main mata dengan orang lain, pasti hancur rumah tangganya. Makanya jangan coba-coba. Makanya orang laki-laki bisa masuk neraka karena istrinya, ada seorang suami bisa masuk surga karena istrinya. Coba aja zaman sekarang, istri zaman sekarang kata Rasulullah begini, perempuan bisa masuk surga karena 4 perkara. Yang pernah an-nadharatu bisyahwati, seorang perempuan bisa mengundang syahwat. Perempuan ini di mana-mana Bu, ya, tidak laki-laki, tidak tua, tidak muda, ketika melihat perempuan, nadharah, pandangan matanya menjadi syahwat. Benar nggak? Ada perempuan lewat, dilihat dari belakang, itu edan pantatnya, waktu pantatnya, lihat tuh pantatnya. Padahal dia punya istri. Ada lagi orang dilihat dari depannya, gila edan mukanya, hidungnya mancung. Dipuji lagi istri orang lain, etak matanya lihat. Jadi semua perempuan ini hakikatnya adalah bermaksiat Bu ya. Makanya perempuan ini kata Rasulullah, kalau ibu-ibu bisa menjaga 4 perkara ini, insya Allah jadi ahli sorga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang 4 perkara itu bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana cara biar saya ini masuk surga tanpa dihisab? Seorang istri ini bagaimana biar nanti taat pada suami, tidak pernah dia masuk surga, atau pengen masuk surga tanpa dihisab? Kata Rasulullah, ya pengen yang masuk surga tanpa dihisab. Kalau pengen masuk surga tanpa dihisab, konsepnya gampang. Yang pertama, kata Rasulullah, ketika dipandang oleh suami menyenangkan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu pengen masuk surga, suami istri, ketika istri dipandang oleh suami, jangan cemberut. Suami datang, alhamdulillah, aduh, ayam paling ganteng. Jangan ketika pacaran saja, dek sayang, kumaha, ayeuna euy. Kalau sudah tua bagaimana Pak? Sudah tua lebih sayang. Jangan sudah tua tinggal melayang. Makanya suami istri ketika dipandang oleh suaminya, istri harus menyenangkan. Istri jangan cemberut. Istri tidak boleh membuat orang lain menjadi tidak suka. Suami ini dibikin senang. Suami ini bikin enjoy. Kalau istri semacam ini, maka salah satunya istri masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, wa in amarta ata'atka, kata Rasulullah, apabila diperintah oleh suami, istri harus taat. Enggak boleh, mah tolong bikin kopi. Kalau dia kopi ya, setting. Ya sibuk kita ngurusin bocah. Nah, ini enggak boleh. Kalau diperintah oleh suami, mah tolong ambil dompet. Iya Pak, ambil dompetnya. Kencang kalau ambil dompet tuh, di depan dompetnya Pak. Langsung dibuka, yang merahnya udah habis, sudah nggak ada, ganti yang hijau. Nah ini yang terjadi kita apa ya? Kita. Ya.
Makanya kalau seorang istri taat sama suami, diperintah apa saja nurut, nggak boleh melawan suami. Mau jungkir balik, mau dinyusepin, mau disuruh apa, sudah ikuti saja, masuk surga, Bu. Nggak usah pinter, ibu-ibu nggak usah, oh Pak saya harus pinter ngajinya, hafid Quran, hebat, bagus. Oh Pak saya ini pesantrennya 70 tahun, bagus. Nggak perlu, yang penting istri yang soleh itu taat sama suami, masuk surga, ibu itu ya. Yang ketiga ya, yang pertama dipandang menyenangkan, yang kedua diperintah taat, yang ketiga itu wa in khifta, ketika suami tidak ada anha, kepada semuanya ini suami istri tidak ada atau suaminya tidak ada, maka dia menjaga fi nafsika wa malika, mereka menjaga hartanya dan menjaga dirinya. Jangan sampai suami tidak ada di rumah, istrinya tidak ada juga di rumah, atau jangan-jangan istrinya keluyuran ke tempat yang lain. Nah, nggak boleh. Jadi istri yang soleh ini ketika pesan suami tidak boleh kemana-mana, ya cicing di rumah. Misalnya gini, suami pesan, ma tolong nih hari ini bapak rapat sampai jam 12 malam, tolong jangan kemana-mana karena tahu di depannya ada organ tunggal. Biasanya istri senang organ tunggal, diperintah oleh suaminya, berangkatlah suami pergi. Besoknya istrinya, kesempatan suami saya tidak ada ini, bengesnya yang tebal, lipstiknya, bedaknya wangian, cerat, terus jalan keluar. Nah, kalau sudah yang demikian, ini fi nafsiha wa malika, ini tidak masuk, ini akan calon intip neraka. Kalau suaminya pesan aman seperti itu, maka istri tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana, perintah suami di rumah saja. Pak, tapi kan sekarang saya ada perlu nih, gimana caranya? Konteks sekarang zamannya pakai HP. Kalau zaman dulu Rasulullah, zaman sahabat itu, ada ketika seorang sahabat itu gini Bu, sahabat ini yang namanya sahabat Uhud bin Dia, mereka mau pergi, mau jihad. Kemudian pesan sama istrinya, ya Humairah, hei istriku yang kemerah-merahan, abang mau pergi jihad. Selama abang pergi jihad, tolong kamu jangan kemana-mana. Selama saya pergi dari rumah ini, tolong kamu tidak boleh kemana-mana. Istrinya jawab, iya Kakang Prabu, saya tidur di rumah saja. Diamlah istrinya di rumah, suaminya pergi. Besoknya datang utusan si ibu, datang ibu kandungnya, utusannya datang, nok ikut nok mbok sira sakit keras nok. Aduh mang, tolong kita laki kita belum balik mang, salam baik kawan nabi kita salamlah pergi utusan. Besoknya lagi datang lagi, nok itu ibu kamu sekarat. Nggak mau, suami saya belum pulang Pak. Pergi lagi utusan lagi yang kedua kali. Besoknya lagi datang lagi, nah itu bapak kamu, ibu kamu sudah meninggal, barangkali barang sejenak tolong ditengokin. Ini anak gak mau datang karena pesan suaminya gak boleh kemana-mana. Sampai dikubur, sampai masuk kubur, selesai kuburan, si anak ini tidak mau datang. Kemudian sahabat ini ngadu kepada Rasulullah, kumbingan sekeluarga besar, ini anak ini kurang ajar. Pas kawin sama yang namanya itu Ahmad, ini yang nama Juleha ini kurang ajar. Sejak nikah sama suaminya dia nggak pernah nurut sama orang tuanya. Ini anak yang durhaka, ini anak yang tidak taat kepada orang tua. Ayo kita laporkan kepada Rasulullah. Dilaporkan Pak, dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian setelah dilaporkan, ya Rasul, ini saya punya ponakan namanya Juleha. Dia punya suami sedang pergi. Pesan suaminya katanya tidak boleh kemana-mana. Selama suami tidak ada, orang tua kandungnya dari mulai sakit sampai dengan meninggal dunia, dia tidak mau datang. Emang suaminya kemana? Suaminya jihad, Rasulullah pesannya begitu. Akhirnya Rasulullah cuma diam doang Bu, diam, senyum. Ternyata setelah dilihat orang tua yang meninggal tadi, dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena punya anak yang soleh, punya anak perempuan yang taat pada suami.
Kalau sebelum nikah maka anak taat sama orang tua, kalau sudah nikah anak taatnya sama suami. Nah, itu kebalikan tuh ya. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah nikah intervensi. Nah, ini nggak boleh ya. Ini coba orang zaman sekarang di kita sinilah, jangan jauh-jauh zaman Rasulullah. Di kita kalau suami udah pergi, jangankan orang tua sakit, kadang-kadang yang kagak penting saja datang. Istri ini kadang-kadang keluyuran tanpa izin suami. Nah ini bagaimana mau berkah? Jadi makanya kita kadang-kadang rezeki jauh. Karena rezeki kita ini kadang-kadang fi rahmatillah ala fi dunya wa malika fi nafsiha fi zawjaha. Tergantung bagaimana hubungan antara keluarga, antara suami dan istri. Nah, jadi kalau suami istri mau pergi, assalamualaikum, yang ramah, yang kira-kira wajahnya yang cantik, bedakan dulu, lipstik dulu. Suami mau pergi dicium dulu, cut. Nah, gitu ya. Jangan cuma pacaran doang. Jadi kalau sudah jadi suami istri, itu dicium dulu. Udah apa lagi? Setelah itu didoakan. Suami pergi tuh diiring sampai pintu. Sunnahnya itu, jadi ketika mau suami mau pergi, sepatunya dipakein, bajunya disiapin, makannya disiapin, kemudian diantar depan pintu. Setelah antar depan pintu, si istri mencium tangan suami. Nah, si suami mencium kening si istri, pipi kanan kiri, oke, dan depannya selesai. Tuh, coba di sini ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, coba. Kalau sudah demikian, maka rezeki ini turun Bu dari langit bergedek gitu Bu. Masya Allah. Makanya cepat sugih. Coba kayak saya istri kemana ini tak ajak Bu. Saya cepat sugih Bu. Mobil pirang-pirang, gak ada Bu. Rumah akeh, gaji oli Bu ya. Santri dua. Tuh, nggak kurang, ngisi ceramah nggak dina hampir, lumayan, rezekinya banyak. Kenapa? Karena rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ini antara suami dan istri tidak pernah tukaran. Suami pergi datang, alhamdulillah papa gimana, saya dipeluk dulu, cium dulu, ambil sepatunya, ambil sorbannya, pret. Pantesan aja wong Tegal Karang tidak ada yang kaya, pantes. Ya, kenapa? Gini Bu ya, gini. Kata Rasulullah ya. Jadi kalau rumah tangga Baitul Jannah dan Baitul Nar, yang dinamakan rumah tangga Baitul Jannah itu rumah tangganya, dalam satu rumah tangga itu semuanya tidak ada yang sedih, tidak ada yang mencuan-cuan, tidak ada yang nakal-nakalan, dia ada. Rumah tangganya itu benar-benar ikhlas. Suami istri mesra banget. Nggak ada, saya lihat di sini suami istri nggak ada mesra.